Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang ada di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah Ananda, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran tematik kita. Insya Allah 2 pekan lagi kita akan menyelesaikan semester 1. Nah, setelah ini kita akan mengadakan ujian akhir semester. Oleh karena itu, tetap semangat ya. Baik Ananda, hari ini materi yang akan kita pelajari yang pertama pembelajaran IPS. Kita akan belajar mengenai kerjasama ASEAN di bidang iptek, kemudian IPA tentang menjelaskan sumber energi terbarukan, contohnya percobaan sederhana energi biomasa. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Baik Ananda, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu tentang kerjasama ASEAN di bidang iptek. Tujuan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara ASEAN memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut mendorong kerjasama dalam bidang penguasaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan diadakannya kerjasama dalam bidang iptek ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bentuk kerjasamanya adalah pembentukan ASEAN COS atau ASEAN Committee on Science and Technology, mendirikan organisasi SIMEO, Southeast Asian Minister of Education Organization, mengadakan pertemuan ASEAN SCREED, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Sedangkan peran Indonesia dalam hal ini adalah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN, mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya, menjadi tuan rumah pertemuan SCREED, dan bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk pengembangan iptek, serta melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan begitu banyak kerjasama yang semuanya memiliki tujuan. Berikut adalah tujuan dari diadakannya kerjasama ASEAN. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Saling membantu di bidang sarana prasarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. 5. Menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari anggota-anggota. 6. Meningkatkan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. 7. Mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya yang memiliki tujuan sama. Manfaat kerjasama antar negara ASEAN. 1. Terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. 2. Semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. 3. Menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. 4. Meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. 5. Semakin luasnya pasar internasional. 6. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 7. Memperluas lapangan pekerjaan.
8. Meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Baik Ananda, itulah tadi materi tentang IPS, yaitu kerjasama ASEAN di bidang iptek. Sekarang kita lanjutkan ke materi IPA. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai sumber energi terbarukan sebagai penghasil energi listrik. Tujuan kamu mempelajari materi ini agar kamu dapat menjelaskan sumber energi terbarukan serta menjelaskan cara kerja PLTS dan energi listrik dari biomasa. Selain melakukan penghematan sumber daya alam, masalah kelangkaan energi dapat diatasi dengan mencari sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi terbarukan merupakan jalan keluar dari kebergantungan manusia pada bahan bakar fosil. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Maksudnya, sumber energi ini tersedia dalam waktu yang relatif panjang dan kita tidak khawatir akan habis karena dapat diperbarui. Contohnya seperti energi angin, energi gelombang laut, energi matahari, dan energi biomasa. Pembangkit listrik tenaga surya. Energi matahari dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dalam PLTS digunakan panel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Panel surya ini tidak menghasilkan limbah seperti energi dari bahan bakar fosil. Rumah atau bangunan yang menggunakan panel surya dapat menghemat energi listrik dari PLN sekitar 60% loh. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sel surya disebut juga sel fotovoltaik. Foto berarti cahaya, volta berarti listrik. Sehingga sel surya mampu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Yuk kita lihat cara kerja dari panel surya ini. Cahaya matahari mengenai panel surya. Panel surya akan mengubah energi cahaya matahari menjadi arus listrik searah atau DC. Arus yang dihasilkan akan menuju solar charge controller yang mengatur arus DC untuk disimpan di baterai, sehingga energi listrik dapat digunakan pada waktu tertentu. Arus listrik dari controller akan dialirkan menuju inverter. Inverter mampu mengubah arus listrik searah atau DC menjadi arus listrik bolak-balik atau AC. Energi listrik yang dihasilkan berupa arus listrik DC dari baterai dan arus listrik AC dari inverter dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan elektronik. Selanjutnya kita lihat yuk sumber energi biomasa. Kita simak video berikut ini. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi,
Banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita. Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi-energi terbarukan ini dengan semakin baik. Sekian video pembelajaran untuk hari ini. Jika kamu masih belum paham, kamu bisa menonton video ini kembali. Sampai jumpa dan terima kasih. Baik Ananda, itulah materi yang dapat Bunda sampaikan pada hari ini. Tugas Ananda hari ini, silahkan kalian merangkum inti materi dari video pembelajaran yang sudah kalian tonton. Setelah itu jangan lupa difoto dan dijapri ke Bunda sebagai bukti kehadiran hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.